Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya, Taufikul Dahlan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya membuat channel ini bertujuan untuk menge-share tentang matematika, lalu statistik, pendidikan, dan lain-lain. Oke, saya buat video ini pada masa COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan Indonesia cepat kembali. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang integral dalam ruang N. Nah, integral dalam ruang N ini ada beberapa submateri yang akan saya pecah menjadi beberapa video. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan satu atau dua materi, yaitu satu tentang integral Riemann, dua tentang integral lipat dua atas empat persegi panjang. Lalu ketiga tentang integral lipat dua atas daerah bukan empat persegi panjang, bukan empat persegi panjang. Yang keempat yaitu integral lipat dua pada koordinat kutub. Yang kelima, penerapan integral lipat dua. Yang keenam, integral lipat tiga koordinat kartesian. Yang ketujuh, integral lipat tiga koordinat tabung. Lalu yang kedelapan, integral lipat tiga koordinat kutub. Oke, beberapa dari materi ini akan saya pecah menjadi beberapa video, mungkin 5-7 video. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang integral Riemann dan integral lipat dua atas persegi panjang. Oke, mungkin integral Riemann ini tidak terlalu
dalam karena ada bab lainnya yang tentang membahas tentang integral Riemann. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari set ini. Oke, pada integral Riemann, nah kita ketahui bahwa integral terbagi menjadi dua bagian, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Pada integral tertentu ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu pendekatan trapesium dan pendekatan Riemann. Nah, pada teknik Riemann juga ada tiga teknik juga yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan dari kiri, dari kanan, dan pendekatan dari tengah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah teknik integral Riemann pada pembahasan dari tengah. Oke, nama asli dari penemu integral Riemann ini adalah Georg Friedrich Riemann yang lahir dari di Jerman. Selanjutnya, dasar dari integral lipat 2 adalah integral Riemann. Jadi saya akan sedikit mengulang tentang integral Riemann walaupun ada materi khusus. Jadi integral Riemann ini berguna untuk menentukan integral pada alat persegi panjang. Untuk sebuah fungsi dengan satu variabel. Oke. Jadi integral Riemann ini ada beberapa fungsi, diantaranya yang sudah kita ketahui adalah bisa menentukan luas dalam tanda kutip, bisa menentukan volume apabila diputar terhadap suatu sumbu, juga bisa menentukan suatu lintasan. Misalkan kita mempunyai sebuah kurva fx, yaitu pada Cartesius sumbu x sebagai absis dan sumbu y yang dibatasi fx yang dibatasi oleh A dan B. Nah, Riemann itu bisa menentukan luas yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu x, A dengan B. Dengan bagaimana? Dengan cara mempartisi. Nah, mempartisi ini menjadi persegi panjang. Misal, apakah mempartisinya boleh sama atau tidak? Bisa sama, bisa beda. Nah, yang akan saya ajarkan hari ini adalah mempartisi dengan bagian-bagian yang sama. Misalkan saya partisi ini menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah X0-nya, ini X1, ini X2, ini X3, dan ini X4. Jadi saya partisi menjadi persegi panjang yang kecil. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 menjadi 4 partisi. Oke. Nah, ini yang disebut dengan delta X. Delta X itu adalah partisi
jarak dari partisi 1 dengan partisi sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita ingin mengetahui berapa, jadi ini bisa dikatakan lebar, ini panjang, ini juga bisa dikatakan ini lebar, ini tinggi, boleh juga ini katakan ini alas, ini tinggi. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas bahwa ini lebar dan ini panjang. Oke. Nah, maka ini delta X ini juga sama. Itu delta X ini juga sama. Delta X ini juga sama. Itu delta. Nah, kita ingin mengetahui berapa si panjang, si lebar, si delta X ini. Nah, delta X bisa dicari dari yaitu berapa titik B dikurangi titik A dibagi dengan berapa partisi N. Seperti itu. Seperti itu. Jadi B, nilai B berapa, nilai A berapa, dan nanti dibagi dengan berapa partisi. Yang sudah Bapak lakukan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menentukan, kita sudah mendapatkan bahwa lebar dari partisi ini delta X. Nah, delta X ini yaitu B min A per N. Nah, kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Lebarnya kita sudah ketahui. Nah, kita akan menentukan yaitu lebarnya. Nah, yang ke atasnya. Oke. Biasanya cara menentukan lebar, nah biasanya adalah dengan cara misalkan saya menentukan yang antara partisi X2 dan X1. Biasanya titik yang bersinggungan langsung dengan Fx, misalkan di sini. Oke. Misalkan ini kasih nama ini adalah X bar 2. Nah, untuk menentukan panjang dari ini, maka tinggal substitusikan ke fungsi fx-nya. Jadi f x bar 2. Kalau yang ini, nah kita letakkan di sini, misalkan ini x1 bar. Kita substitusikan, maka jadi f x bar 2. Yang ini X3 bar. Supaya membedakan antara mana X partisi, mana titik di antara dua partisi. Jadi kita pakai tambah. Boleh juga menggunakan T saja, menggunakan simbol yang sudah digunakan. Pada kali ini saya menggunakan X bar. Seperti itu. Oke, maka ini F X3 bar. X1 maaf. Nah ini X4 bar. Maka ini jadi F X bar. Nah, oke. Maka kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang ini, sini ya. Misalkan, atau saya hapus dulu yang atasnya. Karena wafernya kecil, jadi langsung dihapus saja. Oke. Jadi ada berapa persegi panjang di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Maka luas dari persegi panjang 1 adalah apa? Kita ketahui bahwa ini panjang kali lebar. Maka ini sama dengan F X1 bar dikali delta X. Nah ini adalah luas persegi panjang 1. Lalu luas persegi panjang 2 yaitu F X2 bar kali delta X.
Kenapa nggak pakai delta X1 delta X2 Pak? Karena ini delta X-nya, si lebarnya Bapak samakan. Walaupun dalam kenyataannya ini boleh dibedakan si lebar bawahnya. Lalu luas besi panjang 3, ini besar yang 1, ini besi yang 2, yang 3, ini besi panjang 4, yaitu X3 bar dikali delta X. Lalu yang 4 X4 bar dikali delta X. Nah, maka ini adalah si Riemann ini adalah pendekatan estimasi. Nah, gitu. Kenapa estimasi? Karena ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak masuk atau tidak mengisi dari luas yang akan kita cari. Jadi, makanya dia pendekatannya pendekatan estimasi. Maka luas estimasi adalah penjumlahan dari L1 luas keseluruhan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Seandainya mempartisi menjadi 4 bagian. Pak, boleh nggak kalau mempartisinya 8? Boleh. 10 boleh. 12, 1000, 1 juta boleh. Semakin kecil partisi persegi yang dilakukan, maka dia akan semakin mendekati luas sebenarnya. Seperti itu. Nah, yang kita masukkan. Nah, maka X1 bar kali delta X ditambah X2 bar dikali delta X ditambah X3 bar dikali delta X ditambah X4 bar dikali delta X. Nah, kita lakukan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Maka delta X-nya kita keluarkan. X1 bar ditambah X2 bar ditambah X3 bar ditambah X4 bar dikali delta X. Nah, maka Fx1 bar ditambah Fx2 bar ditambah Fx3 bar, kita gunakan konsep sigma. Maka kemana nulis ke sini? Ls adalah sigma I. Kita gunakan apa tadi? I ya, Xi. I dimulai dari 1, karena kita partisi jadi 4 bagian. Apa? F X I dikali delta X. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau kita generalisasi nanti? Generalisasi menjadi ini, maka bisa kita gunakan si 4-nya ganti oleh N. Maka luas ini, luas keseluruhan, ada situ luas keseluruhan sigma I dimulai dari 1 sampai N Fx I X bar I kali delta X. Oke. Karena tadi perkataan tadi bahwa ketika dia mempartisi menjadi semakin kecil, maka dia akan mendekati nilai sesungguhnya. Nah, maka kita bisa ubah pakai konsep limit. Oke. Bahwa atau kita gunakan integral A, B Fx I dx sama dengan limit N menuju
hingga ini fxi dkxi kali delta x xi, maka dia akan mendekati. Nah, ini adalah konsep dari integral Riemann. Integral Riemann. Oh, sigma-nya ketinggalan ya. Oke, maaf diralat. Jadi limit sigmanya nggak masukkan, ingat sigma. Atau di sini partisi p-nya jadi partisi p norm p, ingatkan ini adalah dimensi pertama. Sigma i dimulai dari 1 sampai n fxi delta x. fx dx, oh ini nggak ada i-nya. fx dx limit norm p menuju ke hingga i dimulai dari 1 sampai n fxi delta x. Nah, ini adalah bentuk umum dari Riemann. Nah, selanjutnya kita akan karena ini masih dalam dimensi pertama, kita akan menentukan suatu volume di bawah selimut, yang mana bawahnya itu berbentuk persegi panjang seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah alasnya nantinya. Ini akan menjadi sebuah alas. Nanti kita akan memahami bahwa ini akan menjadi sebuah alas, lalu kita akan menjadi volume dan akan mempartisi menjadi bola-bola kecil seperti itu. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu. Seperti itu. Kalau ada yang bertanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Integral AB fx dx sama dengan limit norm p menuju hingga sigma i dimulai dari 1 sampai n fxi delta. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, proses yang sama digunakan untuk menentukan integral dengan dua variabel. Nah, kita akan memproses dengan dua variabel. Seperti itu. Misalkan sebuah 4 persegi panjang segi panjang dengan sisi paralel dengan sumbu koordinat yaitu di mana x, y.
batas A kurang dari atau dengan X, B, lalu C kurang dari Y kurang dari D. Nah, kita sekarang misalkan kita akan mempartisi ini adalah X, ini adalah Y, dengan batas X adalah A sampai B. Ini A, ini B. Lalu dengan batas Y, C sampai D. C, D, seperti itu. Gitu. Kita partisi menjadi beberapa bagian. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah X0 nya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, ini X6. Ini adalah Y0, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Seperti itu. Nah, kita partisi menjadi sampai sini. Ini sebenarnya nyambung ke bawah supaya kita tahu bagian yang partisi. Jadi saya hilangkan yang bagian bawahnya. Oke, misalkan kita ambil yang ini. Misalkan kita ambil yang bagian ini. Hasil. Nah, jadi kita partisi ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 30. Nah, 30 bagian. Nah, ini adalah F, ini adalah F. Nah, di sini F. Nah, kita kasih nama ini adalah F. Lalu ini adalah delta AK yang ini. Lalu ini adalah
Lalu ini adalah delta Y. Ini adalah delta Y. Lalu ini adalah YK. Y bar K. Nah, nanti kita akan menentukan berapa luas dari ini. Dari bagian. Kalau kita kasih nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita akan menentukan berapa luas persegi 20 itu. Oke, kita tulis dulu materinya. Bentuk partisi P pada E dengan baris paralel sumbu X, dan sumbu Y seperti pada gambar di bawah ini. Seperti pada gambar di bawah ini. R ini adalah keseluruhan ini yang dipartisi. R dibagi menjadi sebuah persegi panjang kecil. R dibagi menjadi beberapa persegi panjang kecil sejumlah persegi panjang kecil, sebut saja N buah, yang ditandai RK. Nah, ini ada kita namanya RK. Ini RK. Delta AK adalah luas dari ini. RK adalah bagian ini. Yang ditandai dengan RK dengan K 1, 2, 3 sampai N. Kalau kita ingin partisi menjadi N dua bagian. Nah, ambil